Harimau Melaya dan timnas Indonesia sama-sama menang. Apa benda? Bukan sama-sama bro. Sekarang Malaysia di jalur Piala Asia. Sorry ya. Saya bukan nak sanjung sangat Indonesia ni, tetapi saya nak jadikan Indonesia ni sebagai contoh teladan untuk kita. Kerana pemain-pemain tempatan Indonesia yang sekarang ni bakal mengisi skuad utama kebangsaan mereka kelak. Lagi kuat jadinya. Dan untuk Coach Nova, apakah Anda akan menjadi penerus kingmakernya STY? Waduh. Nova menjelaskan dia sebenarnya mau mengambil lisensi kepelatihan ke luar negeri, tapi dilarang sama Sintayong. Saat saya mau ambil lisensi Pak, kebetulan saya mau ambil A-Pro nih Pak. A-Pro. Kata Kusin, udah nggak usah teh. Saya butuh lisensi saya. Kamu belajar dari saya, nanti akan lebih banyak dapat sesuatu yang mungkin nggak kamu dapat di lisensi. Akhirnya saya ikutin, ya saya bersyukur Pak sampai sekarang, walaupun kalau saya mau melatih kan harus punya SIM Pak. Betul. SIM saya itu masih kurang satu lagi Pak. Tapi saya dapat dapat sesuatu yang mungkin yang nggak saya dapatkan di lisensi. Iya. Dan itu pengaruhnya sangat luar biasa buat saya. Sintayong minta Nova belajar dari dia. Dan apa yang terjadi? Coach Nova mendengarkan STY. Dia belajar taktik, dia belajar kepelatihan fisik. Semua yang dilakukan STY itu dipelajari Nova. Makanya strategi semalam itu kan strategi Sintayong banget. Jadi secara pemilihan pemain pun ya pastinya tidak akan jauh berbeda dengan Coach Shin. Secara filosofi. Tadi ngomong filosofis ya, tapi karena kan ini perubahan banyak terjadi juga dengan sepak bola modern dan sebagainya ini yang nggak kaku lagi, perubahan-perubahan dari formasi 3-5-3-nya itu atau 2-1-nya berubah dan sebagainya. Nah ini kan kadang-kadang nanti kita kemarin tuh punya namanya filosofi Villanesia. Nah itu gimana kaitannya dengan Coach Shin? Kalau secara filosofi memang berbeda Pak, berbeda apa yang dilakukan di kita yang kita terbiasa dengan Villanesia dan apa yang dilakukan sama Coach Shin. Dan memang kita sebagai pelatih memang harus mengikuti tren sepak bola sekarang sih Pak. Karena kalau kita hanya terpaku dengan satu filosofi itu kita akan mentok di situ aja. Dan saya bersyukur secara filosofi pasti berbeda Villanesia dengan apa yang dilakukan Coach Shin, dan Villanesianya ada, secara filosofinya Coach Shin saya gabungkan sehingga saya bersyukur timnas 19 bisa mempunyai prospek masalah. Iya, apalagi sekarang kita kan bisa dikatakan di sepak bola modern tuh yang namanya striker murni udah nggak ada Pak. Nggak ada lagi kan? Jadi udah beda betul ya. Iya. Oke, nah kemudian dari sisi ini coach, manajemen pemain dan sebagainya ini gimana ya? Dari yang Coach Nova lihat dari Coach Shin yang mau diterapkan juga di bawah itu. Ya pertama Coach Shin semenjak pertama kali datang memang Coach Shin saya sampaikan hanya kaget Pak. Kaget dengan pemain timnas Indonesia seperti ini. Dan itu mereka yang Coach Shin bentuk, yang Coach Shin coba rubah dari 4 tahun kemarin, dari awal pertama kali dia datang di timnas U19 waktu itu Pak. Termasuk timnas waktu itu seleksi pertama di sini kita ada Andri Tani, Hansamu waktu itu juga ada waktu itu. Ya dia cukup kaget dengan situasi yang dia alami pertama kali di Indonesia Pak. Dan itu yang saya selalu belajar dari beliau, bagaimana merubah mindset pemain. Mindset pemain untuk bisa berjuang di lapangan, karena sekali kalau bicaranya timnas Indonesia kan berbicara tentang kebanggaan Pak. Itu yang pemain harus punya. Kalau pemain bermain untuk tim nasional ya dia harus punya tanggung jawab yang lebih pada tim nasional. Nah ini kan yang menjadi tantangan kita, problemnya adalah harus kan coach itu kan motong generasi juga gitu. Itu gimana ya kita ya Pak? Ya yang pasti bagus itu kita lakukan di saat kita AFF Pak di Singapura kebetulan waktu itu, yaitu Coach Shin di saat datang kan dia belum begitu mengenal banyak pemain Pak. Jadi kita mencoba semua pemain-pemain yang terbaik yang ada di timnas, ada di Liga 1 kita panggil, dan setelah Coach Shin memetakan pemain ini kayaknya nggak bisa, paksa ini nggak bisa, akhirnya Coach Shin memutuskan untuk mencoba memotong generasi Pak. Harapannya ya ke depan kita mempunyai tim nasional yang lebih kuat dengan apa yang dibentuk sama Coach Shin dari 2020 Pak. Tapi Coach Shin kan saya lihat nggak pernah lihat Liga 1 ya. Gimana dia melihatnya? Apakah ada timnya atau apanya? Liga 1 sering-sering nonton Pak. Sering nonton, cuma memang dia sering hanya di sekitar daerah Jakarta sama ke Bali biasanya. Jadi kalau di Tangerang sering nonton, dan dari coaches juga kita sebar. Ada yang kalau mungkin saya di Jawa, saya ke Jogja, ke Solo, atau ke Surabaya. Ada yang ke Bali, semua coaching staffnya kita sebar, dan akhirnya kita meeting kembali untuk memanggil. Kan dia tidak pakai cara-cara talent scouting kan? Enggak Pak. Enggak kan? Ini berbeda karena memang betul-betul pembacaan tim kalau gitu ya. Nah bentuk timnya gimana beliau itu? Yang pertama di saat kami datang waktu itu saya sama Coach Shin, memang kita dalam taraf untuk meraba Pak. Meraba sebenarnya apa sih yang Coach Shin ingin bawa di timnas Indonesia. Memang
akhirnya memang secara garis besar sangat berbeda apa yang kita buat di Indonesia, Pak. Dan saya bilang dengan saat ini apa yang dengan Coach Shin buat saat ini, kita bersyukur hasilnya saat ini ada. Dan itu yang menjadi concern Coach Shin selama ini, apa yang dia lakukan di Indonesia, harapannya ya timnas Indonesia kita bisa lebih berprestasi, Pak. Nah, itu yang sekarang ini kan jadi ini ya, jadi kunci kita juga, cara beliau bentuk tim dan cara beliau ngambil pemain. Betul. Ya, dia sekarang seperti terlihat di senior kita sekarang. Nah, tapi sisi lain, Coach, cara beliau di timnya manajemen ini antar pelatih itu bagaimana ya? Antar pelatih saat ini sih komunikasi sangat baik, Pak. Komunikasi sangat baik, termasuk saya sebagai pelatih Indonesia, Pak. Karena kebetulan ada JJ, ada Coach Yu yang bisa sebagai penerjemah, dan selama ini komunikasinya bisa berjalan dengan baik. Kabar yang cukup baik buat saya, Pak, sebagai pelatih, karena saya lagi backer salah satu pemain kunci saya. Gak hanya buat pelatih sebenarnya, bukan buat kita pun ya. Para Coach Indra Safri itu sepertinya enggan untuk mendengarkan Sintayong. Bulan September 2024 itu Sintayong pernah memberi masukan buat Indra Safri memanggil pemain keturunan untuk back timnas U20 di Piala Asia. Nggak didengerin. Satu-satunya back keturunan Mesal Hamzah dicoret sama Indra Safri di Piala Asia U20. Dan tahu kan apa yang terjadi? Timnas U20 dibantai habis-habisan di Piala Asia lewat bola atas. Good job Coach Nova, lisensi boleh kalah, prestasi mena. Jadi dalam kepelatihan sepak bola nasional ada 5 tingkatan lisensi pelatih. Lisensi D yang terendah, lisensi C, lisensi B, lisensi A, dan lisensi A Pro AFC. Coach Nova kalau kita lihat di situs transfer market, itu lisensi kepelatihannya masih lisensi A nasional atau lisensi A AFC. Artinya secara tingkatan lisensi kepelatihan Coach Nova masih nomor 2. Banyak pelatih yang memiliki lisensi di atas dia, yang punya lisensi A Pro. Ya, salah satu yang punya lisensi A Pro itu adalah pelatih Indra Safri. Jadi kenapa Coach Nova berprestasi di Asia, sementara Coach Indra Safri itu tidak ada prestasinya di Asia? Jawabannya, karena Nova Arianto mendengarkan STY. Nah, kadang-kadang kan gini, Coach. Suka sekali, ya saya nggak bilang Shin, tapi yang lain deh, misalnya siapa gitu ya. Untuk klub atau apa, suka ngambil timnya itu jauh di bawahnya gitu, supaya gampang disuruh-suruh atau gimana gitu. Bukan teman diskusi, itu gimana? Maksudnya tim di bawahnya gimana? Maksudnya levelnya. Oh, ya ini sih secara di kepelatihan, Pak ya. Di kepelatihan memang kita punya, bukan grade sih, punya apa ya, punya job desk-nya masing-masing lah. Kita sebagai asisten pelatih, ada asisten pelatih 1, asisten pelatih 2, dan itu punya tanggung jawabnya masing-masing. Kalau di kita kan asisten satunya ada Coach Choi, Pak, kebetulan dia langsung dibawa dengan Coach Shin, dan kita selalu koordinasi di bawah sebelum masuk ke asisten 1, sebelum asisten 1 sampaikan ke Coach Shin. Dan itu menjadi apa yang kita lakukan selama ini di tim.